Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gilang Ramadan dengan NPM CG 2211110100. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar public relation dari chapter 1 hingga chapter 6 yang sudah saya pelajari. Yang pertama, apa sih itu public relation? Public relation atau di Indonesia dikenal sebagai humas dan digunakan untuk menjalin komunikasi. Dasar hubungan masyarakat ditemukan pada saat revolusi Amerika. Hubungan masyarakat sebenarnya memiliki landasan masyarakat untuk saling memberi informasi, membujuk serta mengintegrasi. Adapun sejarah hubungan masyarakat di dunia terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama ada humas periode tahun 1700 sampai 1800 yang disebut dengan Republic of Independence, humas periode tahun 1801 sampai 1865 yang disebut Public Relation of Expansion, humas periode tahun 1866 sampai 1900 yang disebut dengan Public to be Damned, dan humas periode tahun 1901 sampai 1919 yang disebut Strategy Management of Public Relation Handling and Recovery, humas periode tahun 1920 sampai sekarang yang kita sebut kegiatan profesional. Nah, itu baru saja yang kita bahas tentang sejarah di Indonesia. Adapun sejarah PR di Indonesia. PR di Indonesia itu berkembang atau bisa dikatakan sama tuanya dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Jadi baru berkembang pada abad 19 atau awal abad 20. Perkembangan PR dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama ada perkembangan awal yang dimana kita tahu bahwa humas di Indonesia mengusianya dengan usia Republik Indonesia dengan mengumumkan kemerdekaan merupakan salah satu kegiatan PR. Periode kedua yaitu datangnya perusahaan-perusahaan multinasional dan menciptakan era baru pada dunia PR. Yang ketiga ada periode ketiga di mana pemerintahan sudah mulai membangun badan-badan untuk PR sendiri. Yang keempat adanya periode keempat yang dimana kita ada ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Yang kelima, periode kelima yaitu paskanya Orde Baru pertengahan 1998 pada akhirnya praktek PR sudah mengarah pada model humas simetris dua arah yang bisa menjadi peningkatan reputasi organisasi dan di antara target audiens dengan menggunakan komunikasi dua arah yang terjadi antara kedua belah pihak. Lanjut ke konsep tradisional dan modern public relation. Yang pertama ada konsep tradisional, yaitu sifatnya tertutup, terbatas, dan bersifat eksternal. Seperti contohnya ada masalah di dalam perusahaan yang bersifat negatif. Jadi yang hanya boleh tahu seperti cuman hanya PR-nya doang, tidak boleh sampai menyebar ke mana-mana. Dan sifatnya itu terbatas dan eksternal. Dan sebaliknya kalau konsep modern yang bersifat terbuka, tersebar luas, dan bersifat eksternal dan internal. Adapun perkembangan public relation yang pertama ada keagenan press, kegiatan berkaitan dengan promosi tentang seseorang, publisitas merupakan teknik bercerita mengenai seseorang. Yang ketiga ada hubungan publik, merupakan perkembangan dari press agency dan publicity dan sifatnya terlembaga. Definisi humas. Humas atau dalam bahasa Inggris disebut public relation, yaitu praktik pengelolaan penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas pula dapat didefinisikan secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Menurut IPRA, Humas adalah fungsi manajemen yang khas serta mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama. Adapun karakteristik yang harus kita tahu tentang humas. Pertama ada satu, bersifat dua arah. Jadi komunikasi ini adanya komunikasi dua arah, yaitu kedua sifatnya terencana, tiga melembaga, dan keempat sasarannya publik. Memiliki sasaran publik. Tujuan humas dalam organisasi dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan kondisi, afeksi, dan perilaku komunikasinya. Aspek komunikasi adalah membuat publik dan organisasi lembaga saling mengerti, baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing. Aspek afeksi tujuannya ini lebih
kepada tujuan emosi. Ini sifatnya saling percaya. Untuk mencapai tujuan saling percaya ini, prinsip-prinsip komunikasi persuasif dapat diterapkan. Adanya aspek psikomotoris adalah dengan komunikasi yang diharapkan akan terbentuknya bantuan dan kerjasama yang nyata. Fungsi PR selanjutnya. Fungsi PR yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Fungsi konstruktif mengandalkan fungsi ini sebagai perata jalan. Jadi humas merupakan garda terdepan yang di belakangnya terdiri dari rombongan tujuan-tujuan perusahaan. Nah, kalau fungsi korektif berperan sebagai problem solver untuk mengatasi masalah yang ada dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Peran humas itu sangat penting. Salah satunya yakni membina dan menjaga hubungan baik dengan publik internal maupun eksternal. Humas perlu menjaga hubungan baik dengan publik internal agar tujuan organisasi bisa tercapai. Hubungan baik dengan publik eksternal diperlukan untuk menciptakan citra positif organisasi di mata publik. Peran humas dalam organisasi terbagi menjadi 4, yaitu sebagai penasihat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Adanya organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama bersama secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan. Jadi organisasi sudah memiliki sudah terstruktur. Organisasi itu terstruktur. Jenis organisasi itu ada 5. Yang pertama organisasi formal, organisasi internasional, hybrid organisasi, organisasi informal atau volunteer association, dan organisasi ilegal. Ciri-ciri organisasi yang perlu kita tahu. Yang pertama, adanya sekumpulan orang memiliki tujuan bersama, adanya kerjasama, dan memiliki aturan. Yang terakhir, memiliki pembagian tugas. Tujuan umum organisasi yaitu mencapai dan merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi, mendapat keuntungan, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, mendapatkan pengakuan. 5, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. 6, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Manajemen. Pengertian manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 6 unsur penting yang harus kita ketahui dalam kegiatan manajemen. Yang pertama ada manusia, uang, material, mesin, metode, pasar, yang dimana kita harus mengerti tentang unsur-unsur yang akan ada di dalam itu. Yang 5, fungsi manajemen, yaitu perencanaan tanpa adanya perencanaan, perorganisasian, penempatan manajer, pengarahan, dan pengawasan. Prasyarat humas yang saya sebut 1, mampu berkomunikasi, mampu mengorganisasikan, mampu bergaul dengan orang atau relasi. Yang keempat, memiliki kepribadian utuh dan berimajinasi kuat. Sasaran humas. Tujuan dan sasaran public relation yang hendak dicapai yaitu tercapainya tujuan organisasi. Tujuan public relation secara universal adalah untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan citra yang baik dari organisasi kepada publik yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi daripada publik yang bersangkutan dan memperbaiki jika citra itu menurun atau rusak. Adapun sasaran dari kegiatan humas yaitu publik atau istilah lainnya stakeholder. Pengertian stakeholder ini adalah yang dimaksud kelompok-kelompok yang berada di luar maupun di dalam perusahaan yang dapat mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa publik humas itu terdiri dari publik internal dan publik eksternal. Dan humas juga memiliki strategi untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud tujuan itu adalah penegakan cara atau image yang menguntungkan bagi organisasi dalam menjalankan tujuannya. Aspek yang dipakai dalam pendekatan humas ada 6. Ada strategi operasional, pendekatan persuasif dan edukatif,
strategi tanggung jawab sosial humas, strategi kerjasama, strategi koordinatif dan integratif. Program kerja humas sebagai suatu rencana kegiatan dan suatu organisasi yang terarah, terpadu, tersistematis, dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi dan melaksanakan metode program kerja secara bertahap dan menggunakan media komunikasi yang tepat. Adapun manfaat pembentukan perencanaan kerja PR, membantu pihak manajemen mengorganisasikan untuk mudah beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah-ubah, mengefektifkan dan mengefisiensikan koordinasi atau kerjasama. Yang ketiga, menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. Yang keempat, mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi. Yang kelima, menetapkan klasifikasi rencana kerja PR. Adapun hambatan dalam perencanaan kerja PR, yang pertama adalah kegagalan manajemen, kurang tercapainya kesepakatan mengenai tujuan-tujuan dari pelaksanaan program PR, kurang waktu karena tersita oleh pembahasan yang mengenai permasalahan sehari-hari. Keempat, keterlambatan dan frustasi dialami pelaksana karena kurangnya koordinasi departemen terkait tujuan dari proses perencanaan program kerja. Alasan penting perencanaan kerja PR, pertama, untuk menetapkan target-target operasi PR dan memperhitungkan jumlah jam kerja, untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut, untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan ketersediaan. Aktivitas humas adalah komunikasi dua arah dengan publik. Humas memiliki peran sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi lembaga yang diwakili dengan publiknya dan sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau lembaga serta sebagai upaya untuk menciptakan citra yang baik bagi organisasi atau lembaganya. Proses komunikasi pada prinsipnya meliputi tentang pengiriman pesan dan penerimaan pesan di antara dua orang, kelompok kecil masyarakat atau dalam satu lingkungan yang lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu masyarakat. Dalam kegiatan komunikasi, PR juga menjalankan tujuan untuk menciptakan sebuah efek, yaitu berupa citra perusahaan, menyelenggarakan komunikasi untuk membentuk citra korporasi atau organisasi di mata pihak luar, dimaksudkan untuk menumbuhkan saling pengertian di antara korporasi atau organisasi dari pihak luar tersebut. Dan dalam aktivitasnya, PR juga memiliki ruang lingkup yang berusaha untuk menyelenggarakan komunikasi timbal balik atau two-way communication antara perusahaan atau lembaga dengan pihak publik. Tujuannya untuk menciptakan citra yang baik dan tercapainya suatu sasaran tertentu. Peran komunikasi dalam humas, yaitu pertama, komunikasi dapat membuat seorang PR mengetahui informasi. Yang kedua, komunikasi dapat menciptakan hubungan baik antara karyawan serta organisasi, kemudian memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk saling bertukar informasi. Komunikasi juga memudahkan bagi pekerja PR. Faktor penting komunikasi PR ada 7. Yang pertama, adanya kredibilitas, konteks, konten, clarity, continuity, dan konsistensi. Nah, PR juga ada di pemerintahan. Nah, humas pemerintahan ini pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi kalau mereka sedang ada informasi tentang ini lewat PR disampaikannya. Tujuan humas pemerintah yang pertama, memberi informasi, memastikan kerjasama, mendorong warga
mendorong warga mendukung kebijakan program yang sudah ditetapkan, melayani sebagai advokat publik, mengelola informasi internal, memfasilitasi hubungan dengan media, membangun komunitas dan bangsa. Fungsi humas pemerintahan yang pertama ada mengabdi kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik, menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik. Tugas pokok humas pemerintah itu mengamankan kebijakan pemerintah, memberi pelayanan, menjadi komunikator, berperan serta menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas keamanan. Kegiatan rutin humas pemerintah pertama ada membangun dan membina saling pengertian antara pimpinan lembaga dan khalayak internal dan eksternal, memberikan pelayanan informasi baik sumber dari lembaga maupun publiknya. 3. Menyelenggarakan dokumentasi untuk setiap peristiwa, kegiatan atau acara penting. Dan 4. Mengumpulkan data informasi yang berasal dari berbagai sumber. Yang 5. Membuat produk publikasi humas. Segitu saja materi yang dari chapter 1 sampai chapter 6 yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.